Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi WAN atau Wide Area Network yang beranggotakan Muhammad Azhar Bima, Joni Mahardani, dan Husmi Ahmad Fauzan. Ya, langsung saja yang pertama akan dibahas oleh saya, Muhammad Azhar Bima, dengan NIM 2212181039. Pengertian WAN. WAN atau Wide Area Network merupakan salah satu jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat besar, seperti jaringan komputer yang mencakup antar wilayah, antar kota, bahkan dapat antar negara. Dengan definisi jaringan komputer yang dalam penggunaannya menggunakan router dan saluran komunikasi publik. Fungsi WAN dapat meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Kedua, mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Ketiga, dapat mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Yang keempat, dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Yang kelima, dapat menghemat biaya operasional. Dan yang terakhir, dapat mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Selanjutnya ada perangkat pada jaringan WAN. Yang pertama ada router, di mana router ini untuk meningkatkan kemampuan dari bridge. Yang kedua ada ATM switch atau switch ATM yang menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara WAN dan LAN, LAN dan WAN. Yang ketiga ada modem NCSU per DSU. Modem mengkonversikan sinyal digital dan analog atau channel service unit atau data service unit mengirimkan data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Yang ketiga ada communicational server, di mana communicational server ini dikhususkan bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. Yang keempat ada multiplexer, di mana sebuah multiplexer ini mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Yang terakhir ada X25 atau frame relay. Frame relay switches yang berfungsi untuk menghubungkan data lokal atau data privat melalui jaringan data menggunakan sinyal digital. Selanjutnya ada karakteristik jaringan WAN. Yang pertama karakteristiknya itu menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN. Oleh karena itu, jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas. Yang kedua, karakteristiknya WAN ini memiliki cakupan area yang luas. Ketiga, karakteristiknya menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Yang keempat, dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang terakhir, karakteristiknya bekerja pada layar fisikal dan data link dari layar OSI. Selanjutnya ada contoh jaringan WAN. Yang pertama, internet. Internet ini merupakan salah satu contoh nyata dari sebuah penggunaan jaringan WAN. Yang kedua, jaringan WAN yang dapat menghubungkan komputer antar gerai Indomaret dan Alfamart. Yang ketiga, jaringan WAN yang dapat menghubungkan antara kantor pusat dan kantor cabang, misalnya untuk perbankan. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Mahardani dengan NIM 2212181052. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis WAN atau Wide Area Network. Yang pertama adalah Leased Line. Leased Line merupakan jenis WAN yang sering disebut dengan koneksi dedicated point to point.
Koneksi dedicated point-to-point merupakan jenis WAN yang tidak memerlukan proses call setup untuk memulai pengiriman data. Jadi, mekanisme pengiriman paket data dilakukan dengan synchronous serial. Yang kedua adalah circuit switching, yaitu jenis WAN yang satu ini terlebih dahulu akan melakukan call setup untuk membentuk koneksi. Tujuannya supaya dapat memulai pengiriman data. PTSN dan ISDN merupakan protokol pada WAN yang menggunakan koneksi sirkuit switching pada jaringan publik. Kemudian yang ketiga adalah packet switching. Manfaat dari koneksi packet switching adalah pengguna dapat membagi bandwidth pada pengguna lain, sehingga koneksinya akan lebih stabil dan dapat mengatur bandwidth sesuai dengan jumlah pengguna. Pengertian dari packet switching sendiri adalah pengembangan dari koneksi list line dan mekanisme koneksinya secara sinkronus serial. Kemudian yang keempat adalah DTE atau Data Terminal Equipment. DTE ini berada pada sisi bangunan si pelanggan dan sebagai titik tanda masuk antara jaringan WAN dan LAN. DTE ini biasanya berupa router, akan tetapi komputer dan multiplexer juga bisa bertindak sebagai DTE. Secara luas, DTE adalah semua equipment yang berada pada sisi tempat si pelanggan yang berkomunikasi dengan DCE pada sisi yang lain. Kemudian yang kelima adalah Central Office. Central Office adalah fasilitas switching dan juga memberikan entry WAN cloud dan juga exit points untuk panggilan masuk dan keluar. Dan juga bertindak sebagai switching point untuk meneruskan data ke Central Office lainnya. Central Office juga memberikan layanan seperti switching sinyal telepon, masuk menuju terang lain. Central Office juga berfungsi memberikan satu daya DC ke local loop untuk membentuk sirkuit elektrik. Kemudian yang keenam adalah DCE. DCE adalah peralatan data circuit terminating yang berkomunikasi dengan DTE dan juga WAN cloud. DCE pada umumnya berupa router di sisi penyedia jasa yang merelay data pesan antara customer dan WAN cloud. DCE adalah piranti yang mensuplai sinyal clocking ke DTE. Suatu modem atau CSU atau DSU di sisi pelanggan sering diklasifikasikan sebagai DCE. DCE bisa serupa DTE seperti router, akan tetapi masing-masing mempunyai perannya sendiri. Kemudian yang ketujuh ada PSE. PSE adalah Packet Switching Exchange, suatu switch pada jaringan pembawa paket switched. PSE merupakan titik perantara di WAN cloud. Kemudian selanjutnya ada WAN cloud. WAN cloud adalah hierarki dari terang, switch, dan central office yang membentuk jaringan sambungan telepon. Kenapa dipresentasikan dengan cloud? Karena struktur fisik bermacam-macam, dan jaringan-jaringan dengan titik koneksi bersama bisa saling timpang tindih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan WAN atau Wide Area Network. Yang pertama adalah berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Yang kedua, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan dengan cepat dan merata. Yang terakhir, dapat berbagi resources dengan koneksi workstation. Selanjutnya adalah kekurangan WAN. Yang pertama adalah biaya operasional yang mahal. Yang kedua, dalam hal settingan atau pengaturan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Yang ketiga adalah memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan bisa mengganggu jaringan ini. Yang keempat, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Ahmad Paujan dengan nomor NIM 2212181055. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis protokol WAN atau Wide Area Network. Protokol yang dapat didefinisikan sebagai
seperangkat aturan yang harus ditaati oleh perangkat elektronik seperti komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Terdapat beberapa jenis protokol dalam sistem jaringan WAN. Berikut adalah protokol dari Wide Area Network. Yang pertama adalah protokol HDCL atau High Level Data Link Control, yang sering disebut dengan protokol yang salah satu dari jenis protokol yang terdapat pada Wide Area Network. Protokol HDCL bekerja pada bagian data link layer. Metode enkapsulasi paket data pada sinkronous serial ditentukan menggunakan protokol HDCL. Protokol HDCL yang keluaran dari ISO mempunyai kekurangan, yaitu bersifat single protokol, jadi hanya digunakan untuk komunikasi pada satu protokol saja. Sedangkan untuk protokol HDCL yang dikeluarkan dari Cisco bersifat multi protokol, jadi dapat melakukan komunikasi data menggunakan banyak protokol. Selanjutnya itu P3 atau point-to-point protokol. Protokol jenis ini dapat ditemukan pada bagian data link. P3 digunakan sebagai sarana komunikasi antara sinkronous dengan sinkronous serial, dan juga dapat melakukan autentifikasi dengan menggunakan protokol P3. Selain itu, point-to-point protokol juga memiliki sifat multi-protokol. Pengembangan dari P3 ini dari SLIP atau Serial Line Interface Protocol yang menghasilkan point-to-point. Umumnya point-to-point protokol tidak memerlukan panggilan step up, dan sambungan biasanya selalu on. Contoh dari point-to-point protokol yaitu meliputi T1 baris dan T3 baris. Selanjutnya ISDN. ISDN merupakan singkatan dari Integrated Service Digital Network. Protokol jenis ini bekerja melalui suatu jaringan telepon. Apabila Anda menggunakan protokol jenis ISDN, Anda dapat mengirimkan file berbentuk gambar, suara, teks, maupun video secara simultan. Data link, physical, dan network merupakan bidang kerja yang ditangani dengan menggunakan ISDN. Di dalam ISDN terdapat dua jenis pelayanan, yaitu yang pertama Bitrate Interface atau BRI dan Primary Rate Interface atau PRI. Dalam ISDN keuntungannya yaitu pertama, menawarkan kecepatan dan kualitas tinggi dalam pengiriman data. Yang kedua, efisien. Dalam satu saluran saja, ISDN dapat mengirim berbagai jenis layanan seperti gambar, suara, video, sehingga dalam pemampatan waktu yang efisien. Yang ketiga, fleksibilitas single interface untuk bervariasi. Dan yang keempat, hemat biaya. ISDN hanya membutuhkan satu terminal tunggal untuk audio dan video. Yang keempat, X.25. X.25 dapat didefinisikan sebagai sebuah koneksi antara paket switching dengan terminal. Protokol X25 digunakan untuk berkomunikasi dengan jenis sinyal analog, sehingga proses yang terjadi akan selalu mengikuti algoritma dari sistem yang ada. Koneksi yang terjadi dengan bantuan protokol ini dilakukan dengan cara membuat sirkuit virtual. Contoh dari konfigurasi X.25, yang pertama interface token 0, CMS enable, dan X25 map CMNS. Selanjutnya itu frame relay. Frame relay, penggunaan dari protokol berjenis frame relay ini untuk mengirimkan data pada jaringan publik. Frame relay melakukan komunikasi juga dengan membuat virtual circuit seperti X.25, sehingga kedua protokol tersebut dapat disebut mirip. Namun frame relay cenderung lebih baik karena memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh protokol X.25. Berikut ini adalah fitur unggulan dari frame relay yang tidak dimiliki protokol X.25. Yang pertama menggunakan koneksi DLCI atau Data Link Connection Identified.
Yang kedua, dapat digunakan untuk melakukan enkapsulasi data. Contoh dari konfigurasi prime relay yang yaitu interface serial 2 strip 0, enkapsulasi prime relay interface DLCI 100, no keep alive, clock rate 56.000, dan counter read. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.